Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Abdul Khadimul Azhar MPD dan pengajar Bapak praktik saya adalah Bapak Nur Hasan SPD. Dan saya sendiri adalah Lifatin Nur Ida Lelia yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Dalam video ini terdapat pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai seorang pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu sebagai guru sangat perlu untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat untuk memahami serta mengelola emosi yang merupakan kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif ataupun pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yaitu keterampilan realisasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menetapkan kelima komponen sosial dan emosional tersebut. Ini bertujuan untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan aman serta menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti yang luhur sehingga akan terjadi perubahan yang positif pada murid baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menekankan kepada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga akan menjadikan murid yang berkarakter. Dan pembelajaran sosial dan emosional berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kedua pembelajaran ini menurunkan kepada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi oleh pendidik agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Serta seluruh model ini saling berkaitan yang bertujuan untuk menjadikan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu pertanyaan lanjutan. Pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang pertanyaan kedua, hal apa yang penting dan mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi murid di sekolah? Yang ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2 di atas, perubahan apa yang akan saya terapkan baik bagi murid maupun pendidik dan tenaga kependidikan? Untuk soal yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja.
sehingga pembelajaran hanya terfokus pada pemenuhan nilai saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter murid secara psikologi sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri, memiliki kesadaran berealisasi agar dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, dan menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, interaksi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid aktif dalam pembelajaran, serta penutup yang reflektif. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Selanjutnya, perubahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui penguasaan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru lain ataupun tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dan berbagi praktek baik, serta berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan menggunakan KSE dalam pelaksanaan rapat Dewan Guru. Terima kasih. Itulah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.